Tapi ini istilahnya yang dibahas akhirat bebas. Akhirat bebas. Karena ya istilahnya kitab ini isinya ini nasihat supaya apa? Agar kita tidak terlena, agar kita tidak istilahnya terbuai dengan kesibukan-kesibukan selama kita hidup di dalam dunia, dan selalu berusaha memprioritaskan kehidupan yang setelah kematian. Gitu. Bukan berarti kita tersebut tidak boleh istilahnya mencari dunia, bukan istilahnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, menyuruh umatnya agar senantiasa mencari dunia. Dengan bahasa Rasul, ya'mal lid dunya ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kata Rasul, ya'mal lid dunya beramallah kamu lid dunya untuk meraih duniamu. Ka'annaka ta'isu abadan, seolah-olah kamu semua tersebut akan hidup selamanya di dunia. Artinya kalimat tersebut agar kita senantiasa semangat mencari dunia, karena kita berpikirnya, kata Rasul, mau hidup di dalam dunia selamanya gitu. Akan tetapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan meninggal esok hari. Artinya sama, biar imbang di dalam masalah ibadah juga kita harus sungguh-sungguh gitu. Nah, cuman ya istilahnya manusiawi, di dalam masalah ibadah tersebut banyak cobaan gitu. Makanya istilahnya perlu dinasehati, diri kita ini selalu perlu nasihat agar supaya kita tidak lalai. Kenapa? Karena mencari dunia mah sesuai dengan nafsu gitu. Sesuai dengan angan-angan gitu. Sesuai dengan angan-angan, beda dengan ibadah. Kalau ibadah mah berlawanan dengan nafsu. Makanya perlu diingetin agar kita jangan senantiasa tidak lalai gitu. Bahkan di bawah juga dijelaskan, loncat aja nggak apa-apa. Istilahnya dibahasakan, disyairkan di dalam syair Bahar Kamil Maju yang berbunyi, yaman bidunya ustaghal qad gharrahu tulul amal aulam yazal fi qaflatin hatta dana minhul ajal wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal, yang artinya yaman bidunya hustaghal, kata di sini, wahai orang-orang yang sibuk dengan dunia, qad garrahu tulul amal, sungguh tingginya angan-angan mereka telah menipu mereka. Itu tingginya angan-angan, bahasa di sini tulul, panjangnya angan-angan orang tersebut akan senantiasa menipu dia. Itu tulul amal, ngangan-ngangan bahasa, sesuatu yang di luar daripada kemampuan, itu angan-angan tuh istilahnya. Orang bahasanya tidur aja pengen kebeli mobil, itu angan-angan tuh. Istilahnya
tidur wae bahasanya, kerja aja tidur aja, pengen beli mobil, pengen beli rumah bagus bahasanya. Itu angan-angan tuh. Beda dengan cita-cita. Kalau cita-cita mah sesuai dengan kemampuan, itu cita-cita. Kata di sini, tingginya angan-angan orang tersebut akan senantiasa menipu. Makanya di Al-Quran tersebut, surat Al-Munafik itu kan sering dibaca di hari Jumat itu, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya wallahu a'lam, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anakmu menyibukkan dirimu hingga akhirnya ang zikrillah, jauh mengingat Allah. Tambah dikasih harta, tambah jauh. Dulu istilahnya kerjaannya cuman pulang sore, kegiatannya penghasilannya 100.000 contohnya sehari, ibadahnya rajin ya Pak ya. Gitu. Ditambah amal Allah 1 juta sehari, tambah jauh. Ketemunya sholatnya maghrib doang, ditambah 10 juta per hari, malah Jumatan doang. Itu juga nggak di kampung sendiri istilahnya, di perjalanan. Ditambah lagi hartanya tersebut malah menjauhkan bagi seorang hamba tersebut dari mengingat Allah. Nah itu bukan nikmat, itu istidroj namanya. Maka nantinya Allah tambah lagi agar supaya orang tersebut tambah jauh dari mengingat Allah. Gitu. Amwalakum wala auladukum, adapun adan juga anakmu. Jangan sampai anak kita menjadikan sebab jauhnya kita kepada Allah. Tuh. Tambah anak, tambah jauh. Alasannya kerja, ngebelain anak deh. Istilahnya ngebelain, karena kan kerja juga sama ibadah. Iya benar, kerja juga sama ibadah. Tapi kalau sholat yang gak dikerjain, di mana letak ibadahnya? Ya Pak ya, istilahnya. Bukankah istilahnya as-sholatu ra'sul ibadah, bahwasanya sholat tersebut adalah pokok daripada ibadah. Gitu. Idza kubilat sa'irul a'mal wa idza ruddat sa'irul a'mal. Apabila sholat tersebut diterima, maka seluruh amaliyah ibadah kita akan semuanya diterima. Dan sebaliknya, istilahnya apabila ditolak sholat kita, maka seluruh amaliyah kita ditolak. Makanya boleh istilahnya kita mencari harta, kata Rasul tadi, tapi jangan sampai harta tersebut melalaikan dirimu. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya kita bisa ngomong doang, kita gebah pada ngamalakan bareng-bareng istilahnya kan. Istilahnya ngamalakan bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita terketuk hati kita bersama itu. Maka ngaji kita ini istilahnya ngaji bareng bahasanya. Mudah-mudahan saya ngomong kayak gini, sayanya dapat hidayah. Terus sambung daripada ayat tadi, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa orang yang istilahnya mengerjakan hal demikian, artinya hartanya, anak-anaknya menjadikan sebab jauhnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang tersebut tergolong daripada orang-orang yang rugi. Sedangkan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan pernah mengakhirkan ajal seseorang apabila ajalnya sudah datang. Allah, atau terusnya apa itu Pak? Ajaluha
Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wala idza jaa ajaluha wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabir. Dan orang tersebut nantinya secara maknanya istilahnya akhartani ila ajalin qarib gitu. Lalu dia berkata istilahnya, ya Allah, datangkanlah kepadaku istilahnya waktu yang sedikit untuk menjalankan hidup, kata kitanya. Fa'as-saddaqa wa kum minas sholihin. Itu dulu ayatnya, Bah. Fa'as-saddaqa wa kum minas sholihin. Akan aku, karena izinkanlah aku hidup kembali sekalipun sedikit. Fa'as-saddaqa wa kum minas sholihin. Nanti saya akan berbuat sedekah. Pengen sedekah doang. Istilah wa kum minas sholihin, dan saya akan tergolong daripada orang-orang yang saleh. Tapi kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan sekali-sekali akan mengakhirkan ajal mereka apabila sudah datang, sudah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah waspada, sangat melihat, teliti istilahnya terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Nah, dari ayat demikian istilahnya dikutip daripada sebuah sairan yang tadi tuh, orang yang sangat sibuk dengan dunianya hingga jauh daripada mengingat Allah, qad garrahu tulul amal. Tingginya angan-angan mereka telah menipu dia. Awalam yazal fi ghaflatin, dan dia tersebut tidak akan pernah hilang daripada kelalaiannya, terus saja. Orang target kehidupannya itu pertama mobil 1, udah kelar mobil 1, butuh mobil 2 gitu. Itu udah mending katanya, itu didukung sama istrinya. Coba kalau targetnya istri 1 udah punya, tambah istri lagi tuh. Istilahnya targetnya. Sampai kapan dia tersebut lalainya kepada Allah, merasa dirinya masih muda, masih gagah. Nah, ajal mama istilahnya mati menanti tua gitu. Emangnya ajal itu daftar apa? Istilah daftar urut. Kalau daftar urut pemenang pajon istilahnya Zunaidi, pasti Z terakhir meninggalnya. Itu dah istilahnya. Berhubung daftar cabut istilahnya. Jangan ngerasa masih muda bahasa. Hatta dana minhul ajal, sehingga ajal mendekatinya, dia dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala istilahnya, sehingga ajal mendekatinya gitu. Sedangkan Pak Bu, wal mautu ya'ti baghtatan, istilahnya yang namanya kematian tersebut akan datang secara tiba-tiba, nggak permisi dulu, nggak istilah. Apalagi ngundang dulu pakai undangan kamu akan dijemput, enggak istilah. Wal mautu ya'ti baghtatan, kematian akan datang dengan secara tiba-tiba gitu. Wal qabru sundukul amal, sedangkan kuburan menjadi peti sebuah amaliyah kita selama di dunia. Petiknya amal itu di dalam kubur. Apabila amaliyah kita selama di dunia baik, maka di dalam kuburan tersebut amaliyah akan menemani kita. Menurut satu riwayat akan menyerupai orang yang paling ganteng, menghibur kita di dalam kubur. Amaliyah tersebut. Kalau amaliyah kitanya jelek, nanti amaliyah tersebut akan menemani kita di dalam kubur dan menyerupai orang yang paling serem istilahnya.
baik buruknya istilahnya amaliyah yang kita kerjakan di dunia itu nanti endingnya akan berada di dalam kuburan bersama kita. Wal qabru sundukul amal, kuburan akan menjadi peti daripada sebuah amaliyah ibadah, amaliyah kita. Baik itu amaliyah ibadah maupun amaliyah yang berupa maksiat. Maka oleh karenanya isbir ala ahwaliha, sabarlah atas segala cobaan yang telah menimpahnya, atas cobaan di dalam dunia yang telah menimpa kita. Modalnya kudu sabar, istilah sabar, karena sabar tersebut karena sabar itu bukan berada di dalam taat, bukan berada di dalam musibah aja istilahnya. Atau Sayyidina Ali juga sabar itu ada 3. Yang pertama sabar ketika kita taat itu. Yang kedua sabar menjauh dari maksiat. Yang ketiga sabar ketika tertimpa musibah. Itu. Karena taat kalau tidak dilandasi dengan sabar, otomatis taat kita bubar. Apalagi ngaji wangel enaknya mau turun balik istilah ngopi enak ya. Kalau tidak sabar sulit gitu. Maka modal utama daripada taat itu sabar. Apalagi belajar ngaji Quran istilahnya 2 kali 3 kali ngajinya orang bener, istilah salah baiklah kapok lah bisa orang sabar istilahnya. Modalnya sabar ya, baik yang belajar terutama yang ngajarin juga istilahnya kudu bareng-bareng sabar gitu. Yang menjauhi diri dari maksiat. Karena apa? Ketika kita ada di dalam sebuah tempat ibadah tersebut hati kita berontak gitu. Apalagi udah kawan CS nge-WA, bro yuk kita istilahnya malam ini kita keluar istilahnya nongkrong gimana berontak hati kita istilahnya, nafsu itu. Maka dilandasi dengan sabar. Yang ketiga istilahnya sabar indal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi sabar itu 3. Tuh. Karena tadi maka sabarlah atas segala cobaan yang telah menimpamu. Endingnya la mauta illa bil ajal, tidak akan datang sebuah kematian illa bil ajal, terkecuali dengan ajal. Tuh. Patokannya itu prinsipnya. Tidak akan mati seseorang terkecuali udah datang ajal. Sekalipun ditabrak kereta, kalau belum ajal insya Allah nggak bakalan mati, yakin. Gitu. Tapi kalau udah ajal, jangankan istilahnya tabrak kereta, nauzubillah min dzalik, pulang dari sini aja ke rumah bisa jadi itu. Kalau ajal sudah mendatangi, tadi itu wal mautu ya'ti baghtatan, mati tersebut datang secara tiba-tiba. Bisa jadi lagi istilahnya taat, lagi sholat kita bisa mati dengan sebab datangnya ajal. Tuh istilahnya. Ataupun kita posisinya lagi jalan, lagi duduk bisa jadi istilahnya. Sangkanya mau tidur kebablasan istilahnya. Bisa jadi demikian. Atau yang paling yang diharapkan istilahnya ketika kita lagi ibadah hingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan istilahnya kumpul kita di sini istilahnya sebagai wasilah, sebagai perjalanan supaya selalu berharap agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dimautkan oleh Allah dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini membiasakan diri untuk bertaat, supaya beribadah mengingat kepada Allah, agar supaya ketika kita meninggal selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kata Rasul, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah,
barang siapa yang akhir daripada ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi gimana kita bisa istilahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut kalau sejak sekarang kita enggak mau melatihnya? Gitu. Mudah-mudahan istilah sekali lagi kita selalu tergolong daripada hamba-hambanya Allah, umatnya Rasulullah SAW yang selalu berusaha untuk taat kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga akhirnya kita dimautkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khotimah dan termasuk orang-orang yang hasanah, orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kila la gurbata wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulum fitrin amin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zirhum min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, minggu kemarin sambil mengulas episode yang minggu kemarin takut istilahnya ada yang lupa. Nah, alhamdulillah kemarin telah beres membahas tentang syarat sah wudu. Syarat sah wudu kata kemarin benten-benten Pak. Ini sambil ngobrol aja tegang, ngajinya tegang amat perasaan istilahnya. Enten pinten? Enten 5 serius. Air mutlak, yang kedua sehingga kalih air mengalirkan air ke dalam ke anggota tubuh, ke anggota wudu. Yang ketiga di dalam anggota wudunya tidak ada sesuatu yang merobahkan air kata kemarin. Modelnya apa? Dicontohinnya bedak, lipstik dan lain sebagainya. Itu bisa juga merubah terhadap datangnya air, merobahkan air. Yang keempat di anggota wudhu tidak ada yang menghalangkan datangnya air ke kulit. Model apa? Kemarin sudah dikasih contoh model putek, cat, istilahnya apa? Atau lem ya kemarin itu istilahnya contohnya. Itu bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Gitu. Putek, yang sering ini putek nih Mbak kalau perempuan Mbak, apalagi yang gadis-gadis cabe-cabean ini istilahnya. Beda kalau henna enggak apa-apa, henna mah bekas istilahnya model pengantin tuh, diulukis dulu digambar, setelah itu dicuci terus membekas merah, nah itu henna. Atau bekas tinta, misalkan tinta coblosan sudah dihilangin masih ada birunya misalkan, itu enggak jadi masalah. Itu namanya bekas asar, kalau bahasa di sini asar. Itu tidak menghalangi datangnya air ke kulit. Yang kelima, harus masuk waktu sholat bagi orang yang beser. Masuk sholat bagi orang yang beser gitu. Nah, begitu juga orang yang tayamum nantinya sama, ketika tayamum tersebut harus masuk waktu gitu. Nanti ada juga membahas tentang tayamum dan juga nanti diwajibkan ya wudu ya tayamum nantinya. Ini kadang istilahnya kasusnya banyak tapi jarang dijalankan gitu. Jarang dikerjakan istilahnya iya wudu, iya tayamum, ini jarang. Padahal mah kasusnya sering, saya perhatiin sering istilahnya. Nanti dibahas. Selanjutnya fardu wudu.
Jangan ada berapa istilahnya fardu wudu, kata di sini wa furuduhu sittatun. Biasa fardu wudu ada 6. Pertama dikasih bibitnya dulu. Pertama niat fardu wudu, tadi syarat sah wudu, sekarang fardu wudu atau rukun wudunya istilahnya. Pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tartib. Itu istilahnya kalau ngaji rukunan udah selesai itu, Pak. Iya, ngaji rukunan udah selesai, beres gitu. Naik lagi rukun sholat gitu. Nah, ini kan masih dalam ruang lingkup syarat sah sholat ya. Dari awal tadi kan, syarat sah sholat tersebut salah satunya adalah toharoh. Nah, ini masih dalam bahasa satu daripada syarat sah sholat. Beres kalau rukunan udah selesai. Fardunya wudu ada berapa? Ada 6. 1 niat, kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai sikut, keempat membasuh kepala, kelima membasuh kaki sampai mata kaki, keenam tartib. Selesai istilahnya. Selesai. Nah, dari mana istilahnya ulama fardu wudu tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengutip daripada sebuah hadis, sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu istilahnya dalil bahwasanya keterangan wudu tersebut difardukan. Kalimat di akhirnya kalimat di ayat Al-Qur'annya wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila kamu mau mendirikan sholat, ila sholati, apabila kamu mau berdiri, ila sholati, melaksanakan sholat, faghsilu, maka basuhlah. Nah, ini istilahnya di burot ditafsiri oleh para ulama bahwasanya faghsilu wujuhakum ini adalah wudu. Ya kalau kita mah nggak paham ya, paling perbuat terjemahannya doang. Sedangkan di situ nggak ada kalimat wudu gitu. Kan makanya istilahnya perlu belajar itu. Sekalipun ada terjemaah, karena di dalam terjemaah maka basuhlah gitu. Basuhlah. Di situ bukan fal yatawaddo, bukan. Maka wudulah, bukan. Faghsilu bahasanya basuhlah. Nah, ditafsiri ayat tersebut oleh para ulama, faghsilu di sini adalah menerangkan, ayat ini menerangkan tentang wudu. Kalau di Quran nggak ada bahasa kalimat wudu di situ. Jadi ayat tersebut tidak membahas bahwasanya itu wudu gitu. Orang wajib sholat aja nggak ada bahasanya kan? Di dalam Quran secara terjemaah, tapi kan istilahnya waqimis sholah wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan bayarlah, tunaikanlah zakat, udah kan gitu. Satu Quran yang diucap-ucap bahasa as-sholatu faridotun, bahasa as-sholatu wajibatun, ya. Paling kalimatnya aqimis sholah biasa gitu. Nah, di situ aqimis di situ sunnah apa fardu? Ditafsiri oleh para ulama, istilahnya oleh para ahli tafsir, hingga akhirnya jadilah beberapa macam kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis gitu. Seperti itu. Nah, kata di sini yang pertama niat. Gitu. Niat itu bagaimana? Ahaduha niyatu wudu'in au ada ifardi wudu. Boleh ketika kita niat nawaitu atau nawaitu fardi wudu'in, boleh. Itu banyak di sini niat. Au nawaitu ada fardi wudu, boleh. Tuh. Au
ahadasin li ghairi daimi hadas, ataupun kita ketika niat wudu itu nawaitul wudu ali rabbil hadasil asgori, boleh gitu, boleh. Cuman kalau rabbil hadasi tidak boleh bagi orang yang daim hadas, bagi orang yang bekser tadi gitu. Gak boleh kita lagi bekser niat wudunya saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil, tidak boleh. Kenapa? Karena habis itu dia beser keluar lagi hadasnya gitu. Makanya nggak boleh gitu. Bolehnya apa? Listibahatis sholat gitu. Ya Allah, sahabat saya berwudu untuk mengesahkan sholat gitu. Makanya sekalipun kita sambil sholat sambil cerat kata kemarin istilah, atau sambil dadut boleh gitu bagi yang daimah. Ya kalau yang nggak daimah jangan ya istilah. Khusus bagi yang daim rukhsah gitu. Atau niatnya seperti ini, aulit toharoti linahwis sholah tuh mimma la yubahu illa bil wudu, atau niatnya nawaitul wudu ali toharotis sholah, boleh saya berwudu untuk mensucikan, atau lit toharoti nawaitul wudu lit toharoti karena bersuci ilas sholah, boleh istilah ini nahwis sholah bahasa di sini, atau listibahati sholah seperti tadi istilah. Pokoknya mimma la yubahu illa bil wudu, sesuatu yang tidak boleh tidak mengerjakannya dengan berwudu. Model apa? Sholat istilahnya, sholat. Awis tibahati mubtakirin ila wuduin, atau membolehkan sesuatu yang butuh terhadap wudu. Contoh kasolah seperti sholat. Contohnya tadi itu nawaitul wudu'a listibahati sholat, satu kesimpulannya. Atau wamasil mushaf, megang Al-Quran istilahnya. Niat wudunya seperti itu boleh. Nawaitul wudu'a limashil qur'ani fardhon lillahi ta'ala, boleh. Karena tidak boleh memegang Quran terkecuali orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun, surat Al-Waqiah ayat 79 itu. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran terkecuali orang yang suci. Maka ketika mau megang Al-Quran wajib punya wudu. Makanya boleh kita ketika mau sholat, contoh istilahnya niatnya seperti itu, boleh, nggak jadi masalah. Karena apa? Sama-sama wajib punya wudu gitu. Sama-sama wajib punya wudu. Wajib sama-sama, kedua antara megang Al-Quran dengan sholat sama-sama membutuhkan terhadap wudu. Makanya boleh di situ. Sesuatu yang disunahkan berwudu itu boleh apa enggak? Contohnya apa? Misalkan kita mau baca Quran gitu, nawaitul, sedangkan kita mau sholat nih, mau sholat tapi istilahnya niatnya begini, nawaitul wudu ali qiraatil qur'ani lillahi ta'ala, contohnya. Wih, diacak-acak, sesat kayak gitu. Dia wudhunya diacak-acak gitu. Bisa. Artinya kan supaya enggak vakum dengan satu titik gitu loh Pak. Maksudnya ketika ada orang, wih saya mah istilahnya niat wudhunya begini gitu. Nah kamu mau niat wudhunya begitu gitu. Jadi kita ini jangan menganggap sesat menganggap tidak sah bagi orang yang niat wudhunya beda dengan kita gitu loh maksudnya. Tuh, bukannya maksudnya satin, bukan istilahnya. Nah, bagaimana istilahnya niat wudhunya, misalkan nawaitul wudu ali qiraatil Qur'an, dipakai buat sholat, boleh apa tidak? Kata di sini wala
Hanafi tidak cukup niatus tibahati ma yundabu lahul wudu. Tidak boleh, tidak cukup niat mengesahkan sesuatu yang disunahkan berwudu. Apa? Qiraatil Quran. Baca Quran wajib apa tidak punya wudu? Ayo, sambil ngobrol ini sebentar. Wajib apa tidak? Tidak wajib, sunnah. Baca mah tuh. Kalau baca tidak wajib, baca mah sunnah wudu. Tuh, yang modelnya kori-kori itu istilahnya belum tentu ada yang punya wudu. Orang datang disambut salaman, yang salaman itu banyak orang, gak mungkin istilahnya. Jarang, bukan gak mungkin, wudu dulu istilahnya. Kori-kori internasional itu istilahnya bukannya seuzon. Kalau kita disambut maulidan yang banyak kan, perempuan laki-laki istilahnya, atau berangkat dari rumah dengan istri, segala sunnah. Kalau baca Al-Quran sunnah berwudu itu. Tapi kalau megang Al-Quran wajib berwudu. Makanya ketika kita mau sedangkan sholat butuh terhadap wudu, kata tadi, maka tidak boleh istilahnya kita mau sholat niat wudunya li qiraatil Quran gitu. Ataupun istilahnya mau masuk masjid, saya wudu, kita di luar wudu istilahnya. Nawaitul wudu alidukulil masjid, sunnah kan, karena masuk masjid itu, masuk masjid maupun musola sunnah punya wudu, sunnah gitu. Sekalipun lewat doang sunnah punya wudu ketika masuk masjid gitu. Pas udah masuk masjid, niat wudunya tadi nawaitul wudu li dukhulil masjid, saya niat wudu untuk memasuki ke dalam masjid, nyampe masjid pengen sholat, maka tidak boleh gitu. Tidak boleh kita langsung sholat dengan wudu yang kita niat seperti tadi gitu. Karena apa? Karena masuk masjid sunnah punya wudu, sedangkan sholat wajib punya wudu gitu. Seperti itu. Waktu boleh masjid tuh contohnya. Wa ziaratul kubrin, seperti ziarah kubur. Mau ziarah kubur sunnah istilahnya punya wudu gitu. Sehingga dari mana sih bahwasanya ulama menetapkan bahwasanya wajib niat tersebut wajib di dalam wudu, bahkan salah satu fardu wudu. Kata di sini wa aslu bi wujubin niyati khabarun. Asal atau dalil daripada wajibnya niat ialah hadis yang menerangkan innamal a'malu binniyat. Apa? Hadisnya itu baik bahasa. Innamal a'malu binniyat. Hadisnya mah kuon mah ketemunya mah. Tuh. Nah, ditafsiri oleh Imam Syafi'i, istilahnya ulama bermadhab Syafi'i, innamas sihatuha la kamaluha. Tuh. Innamas sihatul a'mal bin sihatul a'mal bin niat. Sesungguhnya sahnya perbuatan dengan sebab niat. Makanya istilahnya Imam Syafi'i menganggap niat itu adalah wajib. Tuh. La kamaluha, beda kalau Imam la tidak sempurna, bukan kesempurnaan amal, bukan. Beda dengan madhab Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi mah kamal, sempurnanya sebuah ibadah tersebut, sempurnanya sebuah amal itu kalau didasari dengan niat. Makanya menghukumi niat menurut madhab Hanafi itu sunnah. Bedanya seperti itu. Makanya ada kan istilahnya kalau di kita istilahnya yang madhabnya Hanafi datang masjid langsung takbir, ya biarin istilahnya. Karena madhabnya Hanafi, nggak niat juga nggak apa-apa, cuman sholatnya nggak sempurna gitu. Bahkan Hanafi mah boleh niat dari rumah, boleh. Iya, Imam Hanafi mah boleh dari rumah gitu. Imam Hambali bahwasanya niat itu adalah salah satu, Imam Hambali mah niat tersebut syarat, bukan rukun.
Niat itu syaratnya ada niat. Jadi boleh ya, istilahnya ketika wudhu sebelum kita basuh muka nantinya kita niat dulu di situ boleh. Kalau Imam Ahmad istilah, wis iku mengaji Imam Syafi'i angel ya. Pengen pakai mana? Istilah. Nah itu aja bahasanya. Kalau bahasa Imam Syafi'i niat itu wajib termasuk daripada fardunya wudu. Wa yajibu qarnu inda awali ghusli juz'in min wajhin. Jangan kapan sih niat tersebut dipasang ketika di dalam wudu? Oh, kata di sini wa yajibu qarnuha, wajib membarengkan niat inda awali ghusli juz'in min wajhin, ketika awal membasuh juz daripada wajah. Membasuh satu juz dari wajah itu di situ harus diletakkan niat, itu dipasang niat. Jadi ketika air nempel awali ghusli, pertama membasuh satu juz dari wajah, ketika air nempel di sini hati niat. Nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Jawa kayak orang apa istilahnya kan. Saya niat fardu wudu gitu. Niat ingsun bahasa kan fardu wudu. Allah mengerti istilahnya. Kalau orang nggak paham misalkan bahasa Indonesia, ya udah bahasa apa baik, lugat apa baik, apa aja insya Allah paham gitu. Nah, tapi dipasangnya ketika air nempel di ini yang pentingnya. Jangan kita baru cuci tangan awal itu wudu dirofil, itu mah anak TK itu yang lagi diajari sama guru-gurunya itu anak TK supaya apa? Talafun, melafatkan niat supaya hafalan niatnya nyantol gitu. Itu sunnah dipakai, boleh dipakai sunnah ketika sebelum istilahnya kita niat sesungguhnya, talafun di niat, melafatkan niat itu sunnah sambil cuci tangan sambil kumur-kumur. Nah tapi yang jelas mah niat tersebut dipasangnya ketika nempel air di muka dan adanya niat itu di hati bukan di lisan gitu. Ini yang penting karena mahalun niat al-qalbu, tempatnya niat itu di hati gitu, bukan di omongan gitu. Ketika contoh Pak RT mau ke pasar istilahnya, dia apa Pak RT? Pasar istilahnya mau ke pasar. Ketika berangkat ke pasar, hati ini udah niat belum? Oh, otomatis di hati kan niatnya kan? Gak mungkin saya niat mau ke pasar beli ayam contohnya, gitu. Karena niat mah adanya di hati, sekalipun nggak dilapatin, udah jelas niatnya mau ke pasar mau beli ayam atau ikan contohnya. Niat itu di hati pokoknya. Adapun talafun itu supaya melafalkan niat itu dihukumi sunnah untuk mengajari hati kita, karena hati kita ini ngacak istilahnya. Bagaimana mau sholat tuh istilahnya, kunci yang tadinya lupa naruh juga ingat tuh. Nah, makanya disunahkan istilahnya bagi madhab Syafi'i, istilahnya disunahkan ketika mau mengucap takbir nantinya ke sananya disunahkan usolli dulu. Itu talafun namanya, hukumnya sunnah itu. Tapi kalau imam yang tiga tidak memakai itu, makanya boleh langsung berdiri langsung ngangkat tangan takbir gitu. Kalau Syafi'i istilahnya kata dia itu, Imam Syafi'i ini madhab yang sangat hati-hati gitu. Bahkan di dalam Jumat ada ya Jumat ya dohor segala istilah sangat hati-hati gitu. Sangat hati-hati. Nah, selanjutnya Jabir ya. Enak ngaji.
di dalam sini ada ribet juga nantinya. Nah, bagian wajah itu kalau panjangnya ukuran batas mana bitis sya'ri. Tuh, tempatnya tuh tempat tumbuh rambut dari sini. Sampai ke bawah sampai ini. Rahang, tulang rahang ini batasnya. Rambutnya. Batas muka itu. Dari sini tempat tumbuhnya rambut sampai ke rahang ini, tulang rahang ini, itu batas muka, batas panjangnya muka. Nah, nanti segala bulu atau rambut yang ada di dalam muka ini wajib kebasuh, gitu, wajib. Begitu juga rambut yang yang rambut bulu sawan kata kitanya mah, bulu halusnya nih. Bulu ada kan, ada pastinya bulu halus istilahnya, ada bulu halus. Nah, ini juga masih termasuk daripada wajah gitu. Maka ketika naruh air ke muka ini, di sunnahnya itu utama itu di atas, di sini, dari sini gitu. Karena takut kalau kitanya dari jidat, istilahnya ininya gak kebasuh. Bagaimana kalau niatnya sudah nyampe sini, misalkan, pek di sini pipi, niatnya saya niat fardu. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, kata di sini, kalau corona habi asnaihi kapa wajah bai'atu tugas lima sabakoha. Kalau orang tersebut niat wudunya di tengah-tengah wajah, ini kan di tengah, awalnya kan di sini, setarnya wajah istilahnya. Niatnya sampai sini, sampai sini niat saya berwudu. Nah, itu juga cukup, cuman wajib diadai lagi, dibaliki lagi basuhan kedua. Jadi nantinya termasuk daripada diulang lagi ketika basuhan pertamanya tadi, gitu. Kalau niatnya di pipi, misalkan istilahnya di tengah wajah. Nah, adapun nantinya lebarnya, singkat aja kesimpulannya, kalau perinci mupeng itu gak mupeng. Ini bahasanya kita Fathul Mu'in itu kalau bahasa saat itu kita Fathul Mupeng. Iya benar. Kita paling istilahnya Fathul Mu'in. Kita Fathul Mu'in ini. Kalangan santri itu ya fikih yang paling mupeng itu ya fikih Fathul Mu'in. Makanya celoknya kalau fikih itu dinamakan Fathul Mupeng. Artinya paham istilahnya. Kalau alfiyah alatnya itu alfiyah al-palem bahasa. Lalu ya kalau di dalam fikihnya Fathul Mu'in ini yang istilahnya yang rumit bahasa. Apalagi kalau udah juz 3 membahas segala macam muamalah itu. Kalau di nahunya itu alfiyah, kitab alfiyah. Enak kalau di sholawatinya maqala Muhammadun wa enak. Ya hajinya mubeng setengah mati istilahnya. Terus istilahnya wala yambi qarnuha bima qablahu haitsu lam yastahib ha ila qasli syai'in minhu. Tidak cukup kalau membarengan niatnya sebelum membasuh, tidak cukup tuh. Tidak sah niatnya. Kalau kita sambil cuci tangan niat di hati, saya wudhu niat fardu wudhu, ngilangin hadas kecil, wajib Allah. Cuma lagi posisi membasuh tangan itu tidak cukup. Jadi pokoknya titik bahwasanya niat itu ketika membasuh kepala. Tuh, ini panjangnya dari sini sampai ketika ada bulu halus juga terbasuh sampai dagu. Ketika ada jenggot juga di sini, kalau jenggotnya arang jarang-jarang itu wajib digosok-gosok ini. Model Mas Wawan teman-teman ya. Istilahnya. Itu wajib gini. Ini. Kalau patokan arang dan tidaknya bagaimana? Patokan arang ketika berhadapan ini kulitnya masih kelihatan, gitu. Beda kalau yang tebal itu ketika udah brewos kayak kalau di Banten itu Abu Yasar itu udah itu mah nantinya
nggak wajib sekalipun air tersebut nempel ke kulit nggak wajib dibasuh lagi gitu, cukup luarnya doang gitu bedanya. Nah, nanti lebarnya muka ini dari sini, dari pentil kuping sampai ke pentil kuping. Tuh, itu lebarnya muka. Itu. Maka ketika basuh muka tersebut, pertama perbatasan ini harus kebasuh. Perbatasan, simpelnya itu aja tuh singkatnya. Ini singkat ini Pak. Kalau di sini mau singkatnya pokoknya perbatasan dari sebab si tumbuh rambut baik sampai bulu alusnya juga sampai ke sini uti-uti segala macam ini ya kepilingan jadi waktu kita sampai godek. Nah kebasuh sampai ke sini uang segala macam arahnya sini sampai ke sini kebasuh. Dan apabila ada dari kita pinggirnya botak kayak ini, dua sini botaknya, sulak kalau bahasa sulak, itu juga wajib dibasuh. Ada nih yang ininya kesininya, rambutnya ininya botak, gitu. Pinggirnya samping-sampingnya ini ada orang itu juga wajib dibasuh kulitnya, gitu. Dan singkatnya seperti itu. Nah maka ketika berwudu tersebut harus ininya dipakai nih seperti ini nih. Seperti ini, digos takut kita air kan datangnya gini kan, bablas gitu, bablas. Sedangkan perbatasannya emang ini perbatasannya gitu, perbatasannya. Sedangkan di sini ada jenggot segala macam nantinya. Sedangkan kata di atas tadi, li'an nama layutimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Tidak akan sempurna membasuh kewajiban membasuh terkecuali illa bihi, terkecuali kita membasuh perbatasannya. Maka bahwa wajibun, maka hukum membasuh perbatasan itu wajib gitu. Nah jadi dari sini kita lebihin gitu sampai sini. Jangan gini doang, karena air kan bablasnya lurus istilahnya, nggak belok gitu, jarang yang belok istilahnya. Apalagi istilahnya air yang kencang, lurus. Nah jadi seperti itu. Nah begitu juga nanti tangan juga sama istilahnya. Pokoknya perbatasan daripada muka tersebut sekali lagi, perbatasan daripada membasuh muka itu ialah dari ujung ke tumbuhnya rambut panjangnya sampai ke ini dagu itu tempat bertemunya tulang geraham ini tuh sampai sini itu panjangnya. Lebarnya dari pentil kuping ke pentil kuping. Maka sesuatu yang ada di dalam sini, di dalam ruang lingkup sini wajib dibasuh ketika kita membasuh muka gitu. Ya Pak ya, istilahnya. Jangan asal gitu. Kadang-kadang kita harus pokoknya mau membasuh muka aja istilahnya. Ujung-ujungnya ya asal tadi nantinya. Asal pokoknya mah kayak kita cuci muka baik gitu. Nah kan tetapi Allah tuh di sini sampai juga termasuk daripada wajib dibasuh kahum roti syafati ba'dan niyab, seperti kita membasuh merahnya bibir. Merahnya bibir perempuan. Ini bibirnya ini istilahnya wajib dibasuh juga. Gitu. Ini karena kan termasuk daripada dohir gitu. Beda kalau di dalam itu nggak wajib gitu. Pokoknya sesuatu yang kelihatan model bibir ya kelihatan lah istilahnya. Itu juga dua bibir kita harus kebasuh gitu. Maka utamanya sunnahnya tersebut pertama cuci tangan, terus sunnah diniatin sunnah, terus istinsak
masukin air ke hidung. Itu. Terus beres itu niat fardu wudu membasuh awal juz dari wajah. Itu sunnah. Apa wajibnya? Istilahnya. Adapun masalah doa-doa, ada kan doa tangan segala macam istilahnya. Kalau mau pakai monggo, kalau tidak juga nggak jadi masalah. Karena dalil yang menunjukkan daripada membasuh anggota itu kalau tangan istilahnya ada doanya kan. Istilahnya membasuh muka ada juga doanya lagi kan istilahnya Pak. Nah itu kalau hadisnya, keterangan dasar hadisnya itu hadis dhaif gitu. Tapi menurut Syekh Nawawi Tanara istilahnya dan Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli boleh dipakai kalau untuk fadilah amal, fadhil amal, boleh hadis-hadis seperti itu. Atau hadis buat tarhib ibadah, hadis dhaif boleh gitu. Ada doanya kalau kata istilahnya, kalau mau ngapal apa saya tulisin banyak sudah iya doanya banyak istilahnya, dari doa cuci tangan ada doanya, kumur-kumur ada doanya istilahnya, membasuh hidung ada doanya. Terus setiap anggota yang kita basuh dalam wudu itu masing-masing ada doanya, masing-masing ada gitu. Nah, jadi gitu. Wasani, nah itu yang pertama tuh ya. Tuh, ngaji niat doang nih Pak. Malam ini ngajinya niat fardu wudu doang istilahnya wis jam 8:30 setengah 10 istilahnya. Baru niat doang istilahnya. Ditekankan dipasangnya ketika membasuh muka gitu. Jangan sebelum. Kalau sebelum ataupun melafadzkan nawaitul wudu'a boleh, itu hukumnya sunnah. Tapi perlu dicatat istilahnya wajib itu ketika air nempel di muka, di situ hati kontak, saya niat fardu wudu ngilangin hadas kecil lillahi ta'ala gitu. Seperti itu. Jangan kita istilahnya sebelum niat sholat juga nantinya kayak gitu Bu. Sekalian yang luas sedikit sebelum sholat. Nah istilahnya jangan kita berdiri nih baris ya, usolli fardol isya contohnya, usolli fardol isya ya barokat mustaqbil kiblati ada imam lillahi ta'ala, itu talafut tuh melafadzkan. Ketika takbir kita nggak niat, itu nggak sah itu Bu Pak. Kita kabur Allah Akbar, hati kita kosong gak niat, itu gak sah. Tadi itu karena mahalul niat al-qalbu, tempatnya niat itu di hati bukan di lisan, gitu. Ada talafut biniat sunnah liusa idal qalba, supaya lafaz ini membantu hati supaya kontak nih niat. Jadi di dalam sholat itu tangan diangkat, mulut Allah Akbar, hati niat. Itu tempatnya niat tuh. Kalau kita berdiri tegak, nawaitu usolli fardhal isya'i, nah itu tahapun sunnah gitu. Sekalipun gak pakai itu gak jadi masalah. Itu kadang-kadang ya punten istilahnya yang banyak itu ketika kita berdiri nawaitu usolli fardhal isya'i pas takbir kosong, itu yang bahaya tuh. Makanya perlulah ngaji istilahnya. Oh jadi nantinya selama ini kita begitu, nanti salah dong istilahnya. Ya mudah-mudahan sih ya enggak istilahnya. Takutnya ada yang salah satu di antara kita ketika kita istilahnya sholat itu usolli fardhal isya'i doang, ketika takbir kosong. Ketinggalan. Iya, ketinggalan gitu. Itu nggak sah sholatnya. Berarti kita sholat tanpa niat. Sedangkan tadi itu innamal a'malu bi niat. Sahnya sholat itu harus ada niat. Kalau talafut itu bukan niat, namanya sunnah. Melafadzkan niat, usolli kan melafadzkan tuh, membaca itu.
Jadi ketika niat itu dipasangnya hati, ketika tangan Allahu Akbar, tuh. Terus tangan ngangkat, lisan takbir, hati saya sholat fardu isya, gitu. Jadi makmum lillahi ta'ala. Gitu. Perlu ku jadi makmum mah, beda kalau imam. Kalau imam terserah mau imaman atau enggak jadi masalah. Kecuali di dalam sholat Jumat nantinya. Karena dalam sholat Jumat mah wajib tuh imaman lillahi ta'ala, itu wajib imaman itu. Tapi kalau istilahnya di sholat biasa itu tidak wajib imamannya nih. Imamannya tidak wajib. Usolli, sekalipun kita berjamaah nih, usolli fardhul isya, si imam ini ngomong kayak gini, usolli fardhul isya wa mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala sah gitu. Enggak ngomong imaman juga sah. Gitu. Cuman ada cumannya, nantinya si imam itu tidak dapat pahala berjamaah, itu doang. Itu sah. Makanya nanti nih itunya diterapkannya lagi istilahnya ketika ada sholat, ada orang sholat nih sendirian, kita datang cukup gitu, nggak sah tepuk juga sah dapat gitu. Iya kan, tepung itu dari mana istilahnya kan? Takut yang ditepung itu orangnya penakut istilahnya, sholat isya malam-malam kabur bang gitu. Nah sekalipun datang niat saya sholat fardu isya jadi makmum, nah ikutin dia. Sekalipun dia nggak niat saya jadi imam, dia sah berjamaah, dapat pahala berjamaah gitu. Sekalipun nggak bahasa tepuk-tepukan tadi gitu. Sekalipun jangan tepuk, jangan jewer, tonjok sekalian istilahnya gitu. Ya tujuannya ngasih kode bahwasanya ada yang ngomong nih gitu, bahasanya kayak gitu. Sekalipun nggak niat seperti itu, saya nggak niat apa, ininya si imamnya nggak niat jadi imam, itu sah kalau bagi dia sah berjamaah. Nah nanti kalau dia pengen dapat pahala berjamaah, langsung ketika ada orang yang di belakang ini ngikutin gitu, nah dia niat saya jadi imam gitu. Gak usah main tonjok-tonjokan. Ya takut yang di depan ini yang sholat sendiri ini orangnya penakut istilahnya kan, sholat tengah malam ditepak istilahnya, sangkanya uka-uka istilahnya. Kenapa? Oh itu bahasanya sekedar adat doang, sebenarnya kurang bagus itu, kurang. Gimana maksudnya? Takutnya orang yang lagi sholat ya, kalau biasa kayak gitu, nah itu kok gitu sholatnya, yang beda-beda pendapat. Oh, enggak apa-apa. Artinya itu bahasanya kan itu kan ada tujuannya ya. Orang yang nempuh itu mungkin mengasih korenah, mengasih kode bahwasanya di belakang ini ada yang makmum gitu. Cuman kalau untuk bahasanya ada dasar bahasanya supaya nyetrum nih, supaya nyetrum bahasanya kan, dikasih kode dulu supaya nyetrum, supaya dapat pahala berjamaah, itu tidak ada gitu. Karena tadi patokannya ketika si yang belakang tersebut sudah niat saya jadi makmum, sekalipun ini tidak niat jadi imam, ini termasuk dapat pahala berjamaah. Tapi kalau tidak, istilahnya tidak niat jadi makmum, sah berjamaahnya, cuman dia tidak dapat pahala berjamaah, gitu doang gitu. Ya mungkin ada dua kemungkinan, satu ngasih kode bahwasanya ini yuk kita berjamaah gitu kan. Yang kedua mungkin ada sifat kasihan di sini nih kan, supaya bareng-bareng mendapatkan pahala berjamaah. Tapi kalau pola pikirnya seperti ini, kalau tidak ditepuk tidak sah berjamaahnya, itu salah gitu. Kalau tidak ditepuk dulu yang di depan nih, nanti kitanya jamaahnya enggak sah, itu baru salah gitu. Seperti itu. Jadi istilahnya tojok-tojokan gitu. Jadi demikianlah istilahnya untuk masalah bab niat ini, istilahnya kiranya cukup.
Jadi sekali lagi diulang lagi, niat tersebut dipasangnya ketika membasuh. Kalau di wudhu membasuh, pertama membasuh muka. Kalau di sholat di dalam takbir, tempatnya niat itu adalah hati. Mungkin itu wasaniha ghuslu dhahiri wajhihi wallahu a'lam bishawab. Ya mau nanya